Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Asal mula tanah Jawa. Sejarah awal Pulau Jawa terbungkus oleh misteri. Karena sama sekali tidak diketahui keberadaannya oleh dunia, sampai pulau ini dikunjungi oleh peziarah dari Cina. Pada tahun 412 Masehi, berdasarkan buku Account History of Java atau Sejarah Gaib Tanah Jawa, karangan Sida Biyutip Bezel percetakan 1 Maret tahun 2015. Disebutkan pada tahun 2010 Masehi, Pulau Jawa sudah menjadi koloni bangsa Atlantis. Tapi Atlantis hancur, kemudian Jawa menjadi negeri terpisah. Clickbaiter atau Charles Webster Livebaiter adalah anggota dari Theosophical Society. Legenda tanah Jawa yang angker dan mistis. Seringkali dikaitkan dengan sang penumbal tanah Jawa, yaitu Syekh Subakir dan Sabdo Palon. Kita juga mengenal legenda Aji Saka, dalam berbagai cerita juga dianggap melambangkan kedatangan Dharma, ajaran dan peradaban Hindu-Buddha ke Pulau Jawa. Penafsiran lain beranggapan bahwa kata Saka adalah berasal dari istilah, dalam bahasa Jawa Saka atau Soko yang berarti penting, pangkal, atau asal mula. Maka namanya bermakna raja, asal mula atau raja pertama. Mitos ini mengisahkan mengenai kedatangan seorang pahlawan, yang membawa peradaban tata tertib dan keteraturan ke Pulau Jawa. Karena Aji Saka telah mengalahkan Raja Jahat, Prabu Dewata Cengkar, sang penguasa hitam yang kala itu menguasai Pulau Jawa. Tumbal Aji Saka untuk menangkal kekuatan hitam bertahan hingga beratus tahun kemudian. Sampai pada keadaan di mana makhluk halus kembali berkuasa. Hujan darah di mana-mana, bencana merajalela. Pada waktu itu berkembanglah beberapa ajaran ilmu gaib di Pulau Jawa. Oleh karena itu Pulau Jawa dianggap angker dan mistis. Asal legenda ini tidak bisa dianggap sumber sejarah ilmiah. Namun tidak juga kita menetapkan sebagai salah satu sumber yang dapat mengisi kekosongan sejarah bangsa. Legenda ini juga menyebutkan bahwa Aji Saka adalah pencipta Taruh Tahun Saka, atau setidaknya raja pertama, yang menerapkan sistem kalender Hindu di Pulau Jawa. Di dalam kisah lain asal-usul Pulau Jawa, pada abad ke-15 Masehi, datanglah Syekh Subakir, seorang ulama yang dikirim tatanan Turki Utsmaniyah ke tanah Jawa. Syekh Subakir adalah seorang ulama besar yang dikirim untuk menumbalkan tanah Jawa, dari pengaruh negatif makhluk halus. Saat awal penyebaran agama Islam di Nusantara. Jika digambarkan dalam garis waktu atau timeline seperti berikut. Kedatangan Syekh Subakir berada pada awal abad ke-15 Masehi. Syekh Subakir mengetahui kondisi Pulau Jawa banyak dipengaruhi unsur gaib, yang sangat mengganggu. Lalu Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Kemudian dengan karomah yang dimilikinya, batu hitam dengan nama Raja Ali Kalacakra tersebut dipasang di tengah-tengah Pulau Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar Magelang. Karena Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Hasilnya kekuatan gaib Pulau Jawa dapat dihalau pada masa itu. Singkat cerita, kebatinan berkembang lagi menjadi beberapa cabang, yaitu ketabiban, kewaskitaan, kesaktian, kanuragan, kekebalan dan pengasihan, termasuk juga tenaga dalam. Kemudian sepeninggal Syekh Subakir, pemagaran gaib terhadap pengaruh negatif dilanjutkan oleh para wali songo. Para wali ini mengajarkan ajaran Islam. Salah satu di antaranya, yang terkenal, adalah Sunan Kalijaga. Masatoshi Gucci dalam bukunya, Java Isyai, The History and Culture of Southern Country, menjelaskan mengenai asal-usul Pulau Jawa di Gucci. Mengambil sumber dari mitologi,
pewayangan Jawa, dikisahkan zaman dahulu. Mulai Aceh, hingga balik membentang dalam satu pulau. Dalam Serat Mahapurwakarya, Empu Satya tahun 851 Masehi atau 879 Masehi. Dulu ada sebuah pulau panjang, yang belum berpenghuni dan belum punya nama. Suatu ketika para dewa, yang bersemayam di kahyangan gunung, penghulu Himalaya, datang ke pulau tersebut, dipimpin oleh Sang Hyang Manikmaya, atau Batara Guru. Dan menambahkan pulau tersebut dengan Dawah, yang berarti pulau panjang, sesuai dengan keadaan dari pulau tersebut. Yang waktu itu membentang dari Aceh hingga Bali. Sementara itu di tanah Hindustan, ada seorang Brahmana, yang diperintahkan ayahnya untuk mencari pulau yang panjang, atau Pulau Jawa, agar bertapa di sana. Brahmana tersebut, adalah Prabu Ajisaka, putra Prabu Iwasaka, putra Empu Ramadi, putra Sang Hyang Ramaparwa, putra Sang Hyang Bening, putra Sang Hyang Menang, putra Sang Hyang Nurasa, putra Sang Hyang Nur Cahya. Atau Said Anwar, putra Sang Hyang Sirah, Nabi Syed, putra Sang Hyang Nadamu, atau Nabi Adam alaihi salam. Setelah beberapa lama, akhirnya Ajisaka menemukan Pulau Jawa, lalu mengelilingi seluruh pulau. Di sepanjang perjalanannya, banyak menemukan tanaman jawawut. Akhirnya Ajisaka menambahkan kembali pulau ini dengan nama Pulau Jawa. Diambil dari nama jawawut. Setelah mengelilingi Pulau Jawa dalam 103 hari, Ajisaka melakukan pembukaan hutan di gunung. Sebagai manusia pertama di Jawa, dengan sebutan Empuk Sengkala. Bersamaan dengan itu, dimulailah Tahun Jawa, atau Tahun Saka. Dengan sengkalan Ceguk Sawo, yang berarti tahun kepala kursi. Legenda lainnya tentang legenda Tanah Jawa, dikisahkan Raja Rum, dari Turki yang bernama Sultan Galba. Singkat cerita, Sultan Galba, melakukan ekspansi ke pulau-pulau yang masih sunyi. Yang diantaranya mengirim 20.000 keluarga ke Pulau Jawa. Setelah beberapa lama tinggal di Pulau Jawa, rombongan tersebut terserang wabah penyakit, sehingga tinggal 2.000 keluarga. Ketika terserang wabah berikutnya, tinggal 200 keluarga, dan di tahun keempat sejak kedatangannya di Pulau Jawa. Rombongan ini tinggal 20 keluarga, dan memutuskan kembali ke Tanah Rum, untuk melaporkan keadaan kepada Sultan. Setelah mendengar laporan, tentang keadaan rombongan yang dikirim ke Pulau Jawa, Sultan merasa sedih, lalu mengutus wali dari golongan Bani Israel, yang bernama Usman Aji, untuk memberi tumbal, pada Pulau Jawa. Setelah sampai di Pulau Jawa, Usman Aji mengelilingi Pulau Jawa dan bertemu dengan empu di gunung. Ia kemudian memasang tumbal, di titik tengah dan 4 arah. Keesokan harinya terdengar petir dari segala arah. Tanah Jawa bergetar, bergemuruh menandakan kalahnya makhluk halus, oleh tumbal tersebut. Setelah 21 hari Usman Aji kembali ke Tanah Rum. Dengan disertai info sengkala. Dengan sengkala yang bermaksud tahun ke-7. Usman Aji Iskak Sengkala pergi ke Hindustan. Menghadap Sang Hyang Jagatnata. Kepala para dewa meminta izin untuk membawa rombongan ke Pulau Jawa. 20.000 keluarga yang terdiri dari bangsa Keling Alengka atau Silam. Setelah berhasil membentuk, masyarakat Jawa mempunyai sengkala. Kemudian melakukan perjalanan ke Winda atau Lumat atau dunia gaib, yang sunyi dan abadi. Di alam tersebut dengan sengkalan Mbah Geni Melati. Yaitu tahun 32 Hijriah sebelum Masehi. Singkat cerita, setelah pengiriman puluhan ribu keluarga ke Pulau Jawa, dari Keling Thailand dan Syam ke Pulau Jawa, keluarga tersebut diangkut. Pemberangkatan dari Tanah Keling itu dari pelabuhan yang berada di Chennai,
atau Madras India sekarang. Kemudian tentang nama Sang Hyang Jagatnata, atau kepala para dewa ini, mengacu kepada sosok Semar. Sang Hyang Jagatnata dalam mitologi Jawa, adalah Batara Guru. Ia juga dikenal dengan nama lain, seperti Sang Hyang Manikmaya, Sang Hyang Catur, Sang Hyang Otipati, Sang Hyang Jagatnata Nilakanta Trinetra, dan Girinata. Nama Sang Hyang Jagatnata, dan sosoknya adalah sosok asli, dari kepercayaan Nusantara. Kedatangan Usman Aji, yang membawa tahun Saka, dan dikatakan bahwa tahun Saka, menandakan mereka datang pada awal tahun Saka, yaitu tahun 78 Masehi, mungkin tidak cocok penggambaran, bahwa Pulau Jawa yang masih kosong pada tahun awal Saka 78 Masehi. Mungkin keliru pada awal Masehi di Pulau Jawa, dan dikatakan pada tahun 130 Masehi Dewa Warman telah terbiasa bolak-balik antara Pulau Jawa, yaitu Salakanagara to India ke negeri Bharata. Artinya pelabuhan telah ramai kunjungan dari India ke Jawa, dan tentunya di Pulau Jawa telah ramai, atau banyak orang. Kita cermati juga tentang datangnya Syekh Subakir ke Pulau Jawa pada abad ke-15 Masehi yang menggambarkan betapa Pulau Jawa dikuasai oleh seorang raja dengan menumpahkan darah. Bahkan ada cerita proyek tersebut sering memakan manusia. Benarkah demikian? Pada abad ke-14 atau akhir abad ke-13 telah ada peradaban Majapahit. Dan pada tahun 478 Masehi Majapahit baru runtuh. Sementara pada abad ke-16, Pajajaran baru runtuh. Bila kita mundur lagi ke belakang zaman kerajaan pada sebelumnya, yaitu pada abad ke-8 atau ke-9, telah ada kerajaan Medang atau Mataram kuno, atau Mataram Hindu. Lebih ke belakang lagi, kita bisa melihat kerajaan Tarumanegara, kemudian Salakanegara, dan tahun 45 sebelum Masehi, telah ditemukan peradaban di Subang, Jawa Barat. Lebih mundur lagi kita melihat, sisa fosil yang ditemukan oleh Dr. Yondri di Gua Pawon Kabupaten Bandung Barat, yang berusia bahkan hingga 11.000 tahun. Lebih mundur lagi ke belakang kita mengetahui ada jejak 600.000 tahun di Rancah Ciamis. Ini adalah manusia yang menghuni Pulau Jawa. Bahkan manusia Sangiran Trinil di Pulau Jawa, telah berusia lebih dari 1,5 juta tahun. Singkat cerita, kitab karya Ronggowarsito, mengacu pada Serat Mahapurwa, karya Empu Satya, pada tahun 851 Saka atau 929 Masehi. Sejaman dengan Kerajaan Kediri. Sepeninggal Empu Sengkala masyarakat Jawa terus melakukan pembukaan daerah-daerah baru hingga masa ke masa. Itulah sedikit ulasan kisah sejarah Tanah Jawa, yang ditumbalkan oleh ulama dari negeri seberang, yang bernama Syekh Subakir, utusan Kesultanan Utsmaniyah. Mohon maaf jika ada salah kata, kami ucapkan terima kasih sudah menyimak pembahasan ini. Jangan lupa bantu support channel ini agar lebih berkembang, membahas seputar sejarah. Untuk itu jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Terima kasih. Rahayu, Rahayu, Rahayu.